Masih informasi dari Jawa Barat, saudara. Warga di sekitar Tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi geger dengan temuan sesosok jasad kaku yang terikat terbungkus dalam plastik sepekan lalu. Siapa yang sudah demikian tega menghabisi nyawa korban dan apa motifnya? Saudara, kami hadirkan berkas buser Senyum Maut Sang Psikopat. Di bawah jalan tol Becakayu, Jalan Arteri Kalimalang, Jatibening, Kota Bekasi, di satu lahan kosong, kerumunan massa yang dibatasi garis polisi berfokus menatap ke satu objek. Bungkusan biru yang teronggok itu jadi pusat perhatian. Semua berawal dari temuan seorang warga yang curiga dengan bungkusan yang mencolok itu. Tadi itu kan orang warung kopi kan pergi nyari gelas kopinya warung kopi gitu kan. Ini nemu itu kayak sampah itu dibungkus gitu kan. Habis itu dimanggil kantor kan, bang, teman foto itu apaan gitu kan. Kita cek ke situ. Ya kita lihat posturnya gimana gitu kan. Pada postur ya udah ini kayaknya nggak bener ini gitu. Kita telepon orang yang punya kawasan gitu kan. Telepon datang sini. Wih Pak Jirobi datang, udah polisi gitu aja. Tapi sempat dibuka nggak tadi sama warga? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Tadi yang abang lihat apa? Cewek apa cowok sih bang? Nggak tahu, nggak kelihatan. Cuma yang kelihatan kaki cuma 2 jari aja di bawah. Polisi yang ada di lokasi belum berani menyimpulkan apa yang terjadi pada jasad yang terbungkus plastik. Namun kondisi korban yang terikat memunculkan dugaan ia jadi korban kejahatan. Diduga mayat yang terbungkus di dalam plastik warna hitam dilaporkan oleh warga yang kebetulan sedang duduk-duduk di sini. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, tim datang ke TKP, mengamankan TKP dan sementara belum kita bisa identifikasi mayat kita bawa ke rumah sakit Polri. Kakinya terikat dan dalam kondisi terbungkus plastik. Untuk memecahkan teka-teki jasad kaku dalam karung itu, polisi membawanya ke rumah sakit untuk penyelidikan lanjutan. Upaya polisi mengidentifikasi jasad kaku yang terbungkus dan terikat dalam plastik membuahkan hasil. Benar, di dalam bungkusan plastik itu ada seorang wanita sudah meninggal dunia dan sekarang sudah di rumah sakit Kramat Jati, ya, utuh, ya. Jadi tidak ada kabar itu yang disampaikan ada mutilasi, tidak ada mutilasi, yang pasti ada diduga ini diduga pembunuhan kesemunan. Ada darah yang keluar dari mulut. Nah, nanti kita lihat dari hasil visum maupun otopsi. Korban Ade Yuniar Zabani, warga Pulau Gebang, Jakarta Timur, ditemukan dengan luka benda tumpul di bagian kepala. Sementara itu, pasca diotopsi oleh tim instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah korban Ade Yuniar Zabani langsung disemayamkan di rumah duka RS Polri Kramat Jati. Keluarga dan kerabat sangat berduka atas kepergian korban yang tewas secara tidak wajar. Kepastian ia dianiaya sebelum tewas didapat dari hasil otopsi. Belum busuk ya, masih segar. Ada dalam pemeriksaan kita ketemukan ada kekerasan tumpul di leher dan di muka, di mulut kita itu. Polisi pun melacak jejak pembunuh. Korban Ade Yuniar Zabani alias Ica dilacak ke tempat kerjanya, toko karpet dan interior gedung di Jakarta Barat. Polisi mendapati fakta, Ica terlihat terakhir bersama teman kantornya, Rudolf Tobing. Rudolf akhirnya dicokok polisi dari Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat akan menjual laptop korban di kawasan Jatiwaringin. Polisi lalu mengkonfrontir Rudolf atas rekaman CCTV di sebuah apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang menunjukkan Ica dan Rudolf naik ke salah satu lantai. Kepada polisi, Rudolf mengaku ia pura-pura ngajak podcast bareng korban dan seolah-olah tengah membuat kisah penculikan yang sebenarnya jebakan buat korban. Korban itu adalah korban penculikan. Jadi pelaku mengikat saudara I menggunakan kabel tis dan di situ disetujui oleh saudara I. Kamu kenapa dekat dengan saudara H? Disitulah terjadi perdebatan dan pelaku sempat menampar korban. Rudolf yang sebelumnya berencana membunuh rekannya H yang juga rekan Ica, namun gagal, melampiaskannya pada Ica yang juga targetnya karena ia sakit hati pada keduanya. Bicara kepada korban menyampaikan bahwa kamu harus membantu saya dengan cara ya kamu memberikan saya sejumlah uang untuk membantu saya menghabisi saudara H.
Disitulah pelaku mentransfer uang dari rekening korban sebanyak 19,5 juta. Akhirnya pelaku langsung membunuh korban dan cara mencekik sampai meninggal. Rudolf lalu terekam kamera membawa troli yang berisi jasad Ica, ditutupi berbagai barang, seolah-olah akan pindah apartemen dengan sangat tenang sambil menebar senyum, bahkan menyapa orang di dalam lift. Mengerikan alasan mengapa ia berbuat seperti itu. Dari keterangan pelaku, senyuman itu pelaku merasa bahwa korban yang ditargetkan oleh pelaku telah selesai dieksekusi dan pelaku merasa senang. Rudolf, si penjagal berdarah dingin yang pernah menjadi rohaniwan, berdasar tes psikologis sementara dari kepolisian, punya trauma masa kecil yang mengakibatkan emosinya kerap meledak-ledak. Fakta penganiayaan berakhir pembunuhan, serta penguasaan uang dan beberapa benda berharga korban oleh tersangka Rudolf masih terus didalami polisi untuk memberi keadilan bagi keluarga korban.